Mari sama-sama saat ini kita mau bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, suci, suci, suci. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mari sama-sama saat ini saudara, kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, Allah yang berkuasa, Raja damai di kehidupan kita. Katakan, ku sembah Kau, Allah kuasa. Tiada seperti-Mu.
Ya Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih kalau kami ada saat ini Tuhan untuk beribadah hari ini. Sungguh ini karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan kami siap, tolong kami untuk selalu fokus dan kami rindu untuk diubahkan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita mau membaca Alkitab kita yang diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Kita akan baca secara bersama-sama. Injil Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. 1, 2, 3. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Kita mau mengaku di hadapan Tuhan, walaupun Tuhan tahu tidak ada yang tersembunyi dari diri kita. Kita mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Sebab ada tertulis, "Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Ya Tuhan, terima kasih untuk semua pengampunan yang Kau berikan. Pengampunan itu memulihkan kami. Pimpin kami Tuhan melewati hari-hari ke depan selalu setia kepadamu. Teguhkanlah iman kami menjadi anak-anak yang bersandar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan sedih dan kecewa,
dan kecewa. Jangan sedih dan kecewa, sandarlah kepadanya. Tinggallah dalam kasih-Nya, anugerahnya limpahlah. Jangan takut, tawar hati, walau dalam kesusahan Tuhan akan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Saudara, saat ini pujian akan dipersembahkan oleh paduan suara wanita dan kemudian akan dilanjutkan dengan firman Tuhan dengan tema Yesus Sang Guru Agung yang dibawakan oleh Pendeta Dani Christopher. Saya persilakan. 亲爱的弟兄姐妹们，大家早上好。今天姐妹18要献上一首歌，叫做主题《天上的一首歌》。这首歌呢，是从中国河南出生的一位姐妹写的，她的名字叫小明。那么小明呢，初一的时候因为生病信了主耶稣，那么之后呢，19岁开始。他就写了很多首的歌，虽然他没有音乐背景，但是到今天写了1500多首的歌，里面都是讲到上帝的故事和他与上帝的经历。Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini paduan suara wanita akan mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Nyanyian dari Surga. Dan nyanyian ini diciptakan oleh seorang wanita yang lahir di Hunan, di China. Sejak dia SMP 1, karena dia sakit, dia percaya kepada Tuhan. Dan mulai umur 19, dia mulai membuat banyak lagu. Walaupun dia tidak mengerti musik, tapi sampai hari ini dia sudah ciptakan 1.500 lebih lagu yang isinya mengenai Tuhan dan pengalaman hidupnya dengan Tuhan.
Bapak Ibu mari kita berdoa. 我们来同心祷告。 Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. 主啊，这个时候我们要听你的真理， Allah tolong supaya kami tidak hanya mengerti, 求主帮助我们不单单明白， tapi hidup kami sungguh-sungguh diubahkan. 但是我们的生命真的能够被改变。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿明。 Pertama-tama mohon maaf suara saya agak fales karena lagi flu. 对不起，我的声音有一点傻，因为我有一点不舒服。 Jadi ibu-ibu tadi nyanyi lebih bagus daripada saya ngomong gitu ya. Jadi 他们 mohon 唱 maaf. 的比我讲的更好听。 Baik, hari ini tema kita adalah Yesus Sang Guru Agung. 今天我们讲到的主题是耶稣，我们的好父子。 Tadi sebagian teksnya sudah kita baca dari Yohanes 13. 刚才我们已经读了那几节经文， Saya akan bacakan sekali lagi Yohanes 13 ayat 14 dan 15. 我要再读第14节和15节。 Demikian firman Tuhan Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. 我是你们的主，你们的父子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。 Jemaat sekalian, di beberapa sekolah ada yang namanya buku tahunan. 我们知道有些学校呢有这个一年的那种年补呀， Yearbook atau buku tahunan. 一年的那个书本。 Tapi itu maksudnya tuh sebenarnya biasanya adalah kalau mereka yang mau lulusan, 那么他们要毕业的学生呢， itu biasanya berisi kenang-kenangan dan teman-temannya. 那么就把这个布子呢就写上。 Saya nggak tahu apakah dari jemaat ada yang pernah punya pengalaman seperti itu. 那么我不知道你们曾经有这样的经历吗？ Biasanya kalau yang ada buku tahunan atau yearbook itu yang paling diingat apa? 那么如果你们有这个的年书，你们最记得是它里面是什 Atau 么 yang 呢？ paling berkesan itu apa? 最给你们留下好印象的什么呢？ Biasanya apa? Foto. 照片。 Pak Alu ya tadi ya ngomong. Iya. Oh. Saya pikir zaman dulu nggak ada ya ternyata ya. 我以为以前没有这本书。 Foto biasanya paling diingat. 他们最记得就是照片， Masih uyu-uyu gitu ya, masih Iya. lucu 开 gitu. 了还是很年轻，很可爱。 Apalagi yang kita ingat? 我们还记得什么呢？ Jalan-jalan, ya foto juga sih biasanya sih ya, jalan-jalannya. 是到郊外旅行，他们也有拍照。 Nah biasanya itu di dalam itu sebenarnya ada pesan kesan dari wali kelas. 其实这本书有你们的班长写的那个信。 Jadi wali kelas memberikan pesan atau kesan atau pesan-pesan terakhir sebelum nanti mereka lulus atau berpisah. 那么班长呢写下一封信，就鼓励你们的话，等你们毕业后可以再提醒他们。 Ada yang masih ingat nggak wali kelasnya ngomong apa? 你们还记得吗？你们班长所写的字呢？ Itu wali kelas setengah mati nulisin mikirin gitu ya. 你的班长一直在辛辛苦苦的写了这一个文章， Kayaknya nggak ada. 好像没有人记得。 Padahal itu kan sesuatu yang dianggap kata-kata terakhir dari guru kepada murid-muridnya yang akan lulus. 其实这是你们的老师吩咐你们最后的束缚。 Jadi itu biasanya kata-kata yang penting, memberi semangat, dorongan, motivasi yang penting. 他写的话一定非常重要，鼓励你们。 Harusnya kita ingat. 我们是应该记得。 Kalau nggak ingat, nggak apa-apa, saya juga nggak ingat. 如果没有不记得也没有 Sudah lama 关系， sekali. 我也忘记了。 Tetapi pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus di sini harus kita ingat. 但是呢，主耶稣所给你们最后的吩咐，你们一定要记得。 Nah, apa yang mau Tuhan Yesus sebagai guru agung itu sampaikan kepada kita? 那么这个主耶稣，我们伟大的父子要交代我们什么呢？ Memang tadi ada berbicara mengenai teladan dan sebagainya. 刚才这里也讲到榜样，
Tapi sebenarnya apa sih yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus? 但是其实主耶稣要告诉我们什么呢？ Untuk mengetahui hal itu, kita mesti balik sedikit ke agak awal di ayat 1. 啊， Ayat 你要 pertama. 你要记得的话，我们要从第一节来看。 Di ayat pertama pasal 13 dikatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. 那么第一节这样告诉我们，逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。 Jadi waktu kita baca, maka Yohanes 13 ini adalah bagian dari pesan terakhir Tuhan Yesus. 所以呢，你读13章，你就知道这一章就讲到关于耶稣最后给我们的命令。 Jadi Yesus sebentar lagi akan kembali kepada Bapa. 那么耶稣不久要归回天父那里。 Makanya pasal 13 sampai 17 itu memang eksklusif Yesus mengajar murid-muridnya. 所以13章到17章，耶稣特别的交代他的门徒的 Ya, 话。 memang ada banyak yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 当然，主耶稣教他们很多的事， Tetapi apa hal pertama yang Tuhan Yesus ajarkan? 但是呢，耶稣教导他们第一件事是什么呢？ Mungkin kita sebagai umat itu mengharapkan kata-kata motivasi. 成为信徒的，可能你说哇，主耶稣讲给我们激励的话， Kata-kata yang healing. 使我们能够得着医治的话， Kiat-kiat sukses, makmur, berkat. 如何你能够成功？ Kalau misalnya kita lihat beda. 哎，我们看的时候不同啊。 Bahkan bukan hanya beda, yang Yesus berikan yang pertama kali bukan kata-kata. 而是耶稣所第一所见的事，不是只有讲， Tetapi tindakan. 但是行动。 Mari kita lihat di ayat 4. 第4节， Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. 那么呢，耶稣离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰。 Ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. 随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。 Jadi ini settingnya tuh mereka sebenarnya lagi mau makan malam. 其实他们那个时候要吃晚餐， Jadi itu perjamuan terakhir, menjelang perjamuan terakhir. 就是要最后的一个晚餐了。 Kemudian waktu mereka lagi mau settingnya mau makan malam, Yesus kemudian berdiri. 哦，当他们坐下的时候，耶稣忽然间站起来， Dia buka jubah luarnya itu. 他开了他的外袍， Kemudian dia mengambil kain, kayak kain gitu, kemudian diikat di pinggangnya. 后来他拿了一条手巾束他的腰。 Itu sebenarnya adalah, kalau bahasanya sekarang itu ya, sederhananya, seragamnya seorang pembantu. 其实他这样的服装应该是仆人所穿的， Jadi tadinya seragamnya itu seragam seorang guru, 本来穿的是做夫子的袍子， kemudian dia tanggalkan, kemudian dia pakai seragam pembantu. 后来把袍子脱下，穿上了仆人的衣服了。 Dan dengan seragam pembantu itulah dia kemudian membersihkan kaki murid-muridnya satu persatu. 就是穿上像这个仆人的衣服，他就一个一个洗门徒的脚。 Kalau kita sekarang baca ini mungkin kita biasa karena sudah sering dengar. 我们读这个经文，我们觉得很平常啊，因为时常听。 Tapi di zaman Tuhan Yesus nggak pernah ada orang yang posisinya lebih tinggi itu mencuci kaki orang yang posisinya lebih rendah. Nggak 但 ada. 是呢，在耶稣的时候呢，那个比较高等的人、高级的，不可能洗比较他低级的人的脚， Nggak pernah ada. 从来没有发生过。 Itu biasanya dilakukan oleh para pelayan. 这种工作呢，都是用人仆人做的。 Nah, cuci kakiku dianggap hina. 洗脚就是一个低阶的
工作。 Jadi orang kalau misalnya dari luar dia mau masuk ke rumah gitu ya, itu kan kakinya itu kotor. 一个人从外面要进屋子，他的脚一定很肮脏。 Zaman dulu beda sama sekarang, tidak ada sepatu, tidak ada kaos kaki. 以前跟现在不同，以前没有袜子，也没有鞋子， Modelnya itu cuman kayak sandal. 他的就好像拖鞋一样， Jadi itu pasti kotor. 所以他的脚一定是很肮脏。 Jadi waktu dia harus ke rumah ya harus dibersihkan. 所以呢，他要进屋子的，一定要把它洗好。 Nah yang bersihkan pelayan. 洗脚的人都是仆人。 Bahkan dalam beberapa catatan, beberapa kali pelayan pun nggak mau melakukan hal itu. 还有啊，有记载说，有些仆人也不愿意做这样的工， Atau itu dianggap levelnya itu hanya boleh dilakukan oleh budak. 因为他们觉得这种工作只有奴隶才能做。 Bahkan ada yang berkata budak Yahudi pun nggak boleh lakukan itu. 那么也加上犹太人的奴隶也不能这么做， Jadi bagi orang Yahudi yang boleh melakukan itu adalah budak non-Yahudi. 所以能做的就是非犹太人的这个 Jadi 奴隶， itu rendah sekali. 所以这个工作非常的低贱。 Kadang-kadang memang terjadi ada orang yang bukan budak itu mau melakukan. 但是有时候呢，有时候呢不是奴隶也做， Tapi selalu posisinya adalah yang rendah itu melayani yang lebih tinggi statusnya. 但是总之呢，比较低等的人为比较高等的人洗脚。 Makanya apa yang Yesus lakukan itu bagi mereka itu nggak pernah terjadi sebelumnya. 所以呢，他们看耶稣这么做，从来没有发生过。 Bahkan harusnya nggak boleh. 其实不应该这样子。 Karena kalau misalnya ada orang yang kedudukan lebih tinggi melakukan itu dianggap itu jahat, statusnya itu menjadi memalukan. 所以呢，如果一个高等的人做这样的事呢，那么呢，他社会上的地位就被污没了。 Jadi harusnya dia itu kan posisinya pemimpin, tapi kalau dia melakukan hal yang hina itu mempermalukan dirinya. 所以呢，一个领袖怎么可能洗他仆人的脚呢？那个非常羞耻的事。 Makanya bagi murid-murid nggak masuk akal. 所以呢，门徒不明白 Kenapa sampai Tuhan Yesus mau lakukan ini? 为什么主耶稣要这样做呢？ Nah, Tuhan Yesus kemudian menjelaskan di ayat yang tadi kita baca. 啊，后来呢，就是刚才我们读的经文，耶稣解释给他们听。 Ini yang saya lakukan menjadi teladan bagi kalian. 他说：“我这样做是要为你们做了榜样， Supaya kalian juga melakukan hal yang sama. 我盼望你们也照着我这样而做。” Oke, jadi itu memang teladan. Tetapi apa makna yang lebih dalamnya? 是，那个是榜样。那么它更深的意义是什么呢？ Menjadi teladan dalam artian atau dalam hal Yesus meskipun adalah seorang guru, ia rela merendahkan diri demi melayani yang lain. 那么呢，这个榜样就是说，主耶稣虽然他的地位高，他是一个夫子，但是呢，他要把自己谦卑下来。 Yesus meskipun adalah guru dan Tuhan, ia mau berada dalam posisi seperti pembantu 虽然 untuk 耶 melayani 稣 yang 是 lain. 夫子和主人，但是他愿意把身份降低，成为仆人。 Jadi itu yang Tuhan Yesus lakukan. 这就是耶稣做的。 Mungkin ada yang bilang, oh apakah itu Tuhan Yesus pencitraan? 哦，你们可能说，哦，耶稣可能要显耀什么啊？ Zaman sekarang kan banyak sekali ya suka pakai pencitraan 很多人监禁的人都很喜欢炫耀， atau demi marketing. 为了销售。 Jadi melakukan sesuatu yang membuat orang terkesan. 哇，你做了一件事，使人留下给人很好的印象。 Tuhan Yesus hebat ya mau cuci kaki murid-muridnya. 哇，主耶稣这么好啊，要洗门徒的 Nah, 脚。 gara-gara itu nanti makin banyak yang mau ikut Tuhan Yesus. 哇，因为他这样做，有更多的人要跟随耶稣 Wah, 了。 berarti marketingnya berhasil. 哇，那么销售力就很好喽？ Enggak demikian. 不是的， Karena kalau misalnya kita baca, ini bukan tindakan paling hina yang Yesus lakukan 因为 demi murid-muridnya. 我们照着读下去的话，这个不是主耶稣为门徒做最低贱的事， Memang mencuci kaki murid-murid adalah tindakan yang hina. 是洗门徒的脚非常的低贱。
Tapi kalau kita baca lanjutannya, ini bukan tindakan paling hina yang pernah Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya. 但是如果你读下去，耶稣为门徒所做的这件事，不是他做最低贱的。 Karena tindakan yang paling hina yang pernah Tuhan Yesus lakukan bagi murid-muridnya adalah menderita dan dihina dan mati di kayu salib demi murid-muridnya. 因为耶稣为门徒做最低贱的事，就是他受苦、被羞辱，并且被钉在十字架， Itu yang paling hina. 这就是最低贱了。 Tuhan Yesus rela dihina, digebukin, bahkan mati demi murid-muridnya. 主耶稣愿意为他的门徒被打、被杀， Supaya murid-muridnya itu ditebus dari dosanya dan mereka selamat. 好让门徒的罪被赎，而他们得救。 Jadi yang Tuhan Yesus lakukan di sini bukan penciptaan. 所以呢，主耶稣在这里做的事，不是为了显耀自己， Ini gambaran dari apa yang akan Tuhan Yesus benar-benar lakukan demi murid-muridnya. 这是就是表达主耶稣真的愿意为门徒所做的事。 Yesus yang adalah guru agung itu merendahkan dirinya jadi seperti seorang pembantu, seorang budak demi murid-muridnya. 主耶稣因为伟大的父子愿意为他的门徒谦卑自己，使自己变成低贱。 Mungkin kita pikir, oh ya nggak apa-apa lah kan buat murid-muridnya kan baik-baik semua. 可能我们说啊，不要紧啦，他的门徒都很好吗？ Ada yang tahu nggak Yudas di mana? 你们知道吗？犹大在哪里？ Yudas masih ada di sini atau udah pergi? 犹大还留在那里，或者他走了呢？ Kalau kita lihat kisahnya di sini, 若你看这里的故事的话， Yudas masih ada. 犹大还在那里。 Memang Tuhan Yesus berkali-kali itu dikatakan di sini dia tahu Yudas akan mengkhianati dia. 本来主耶稣已经知道犹大要出卖他， Tapi di kisah di sini itu sebenarnya menunjukkan bahwa Yudas tuh masih ada. 但是这里的故事，犹大还在这个席上。 Makanya misalnya di ayat 10, ayat 11 itu Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain basuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. 所以第11节，耶稣说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，然而不都是干净的。” Jadi tidak semua, Tuhan Yesus tahu ada yang gak benar. 所以主耶稣知道他们之中有些不对的人。 Dari yang dia basuh, Tuhan Yesus tahu Yudas Iskariot gak benar. 他洗这些门徒的脚，他知道犹大不对。 Tapi Yudas Iskariot yang akan mengkhianati Yesus, kakinya pun tetap dibasuh oleh Tuhan Yesus. 那个要出卖耶稣的犹大，他的脚耶稣也洗。 Ini murid yang kurang ajar loh,这个 tapi tetap dibasuh oleh 这个 Tuhan Yesus. 只有此理的门徒，但是呢，主耶稣还愿意洗他的脚。 Mungkin bayangannya kira-kira seperti ini ya. 我们幻想一下， Anggap aja misalnya ada guru di sekolahan, seperti tadi gitu ya, sudah mau lulus-lulusan gitu, perpisahan. 可能就是这个学生都要毕业了的， Dia mau melakukan tindakan terakhir kepada murid-muridnya. 这个老师呢要愿意为学生做最后的一件事。 Jadi wali kelasnya kasih tahu murid-muridnya, hari ini Bapak akan membasuh kaki kalian. 那么老师说，今天呢，老师要洗你们的脚。 Jadi mulailah dia pakai baju seperti seorang yang membasuh kaki. 那么他就穿上了一个要洗脚的人的衣服， Kemudian dia basuhlah. 他就洗了。 Lihat satu orang, oh ini namanya Amyang, oh ini juara satu, baik gitu ya, nggak apa-apa dibasuhlah gitu. 哇，他就洗那个人的脚。 Kemudian dia lihat yang kedua, oh namanya Wati, oh ini juga baik, nggak apa-apa basuh kakinya. 第二个挖地，哎呀，你也是很好，好好好，我 Kemudian 洗。 ketemu lagi Bejo, oh ya ini juga baik, agak-agak bodoh tapi nggak apa-apa, baik. Gitu. 啊，本就也好，有一点点笨啦，但是不要紧，我也洗你的脚。 Tapi kan biasanya di kelas ada yang nakal ya. 啊，但是学生也有调皮的。 Bayangkan kalau misalnya ada satu murid yang ketika mau dibasuh, 你想一想，若是有一个学生，当他的脚老师要洗的时候， kemudian bukannya tergerak malah ngambil kesempatan. 哇，他不是受感动，而是趁机会，
tua bangka kurang nih, kurang bersih nih, kurang. 喂，老师，这里还不够干净啊！ Botak-botak ini. 哎，裤头的，你没有看吗？这里很脏 Kurang ajar gak? 啊！只有这里是吗？ Mau dibasuh gak? 你要洗他的脚吗？ Kalau saya gurunya saya gebukin gitu. 如果 Kurang 我是 ajar 老 sekali. 师，我打他。 Saya udah botak soalnya. Kurang ajar sekali. 哇，这个人这学生没有礼貌， Harusnya jangan dibasuh. 应该不要洗他的脚， Jangan bersikap hamba kepada orang-orang yang kurang ajar seperti itu. 不要像这种的人显出你仆人的心。 Tapi itu bukan hal yang Tuhan Yesus lakukan. 但是耶稣没有这样做， Kenapa Tuhan Yesus tetap mau melayani membasuh kaki murid yang kurang ajar? 为什么耶稣仍然要洗出卖他的人的门徒？ Karena kalau dipikir-pikir ya, 如果我们想的话， kita itu sebenarnya murid-murid yang kurang ajar juga. 其实我们也一样，就是没有不好的门徒。 Sering kurang ajar kepada Tuhan kita. 对我们的上帝常常没有礼貌， Tetapi Tuhan Yesus tetap rela menghamba untuk memastikan kita itu selamat. 但是主耶稣愿意有这个仆人的心，好让我们得救。 Itu teladan yang Tuhan berikan. 这就是主给我们的榜样。 Yesus bukan hanya guru yang mengajar, 耶稣不单单教， tetapi guru yang punya hati seorang hamba, 但是拥有一个仆人的心， bahkan guru yang rela mati demi murid-muridnya. 甚至愿意为门徒而死。 Jadi Tuhan Yesus bilang, saya sudah memberi kamu teladan. 所以主耶稣说：“我留给你们榜样了， Kalian lakukan hal yang sama. 你要照做我的事而做。” Berarti kita pun harus belajar punya hati seorang hamba mau melayani yang lain. 所以我们也要效法，要有一个仆人的心，服侍别人。 Enak nggak jadi hamba? 做仆人好不好？ Nggak enak. 不好， Nggak enak karena itu akan dianggap kerjaan yang rendahan. 因为人家会当我们是低等人， Mungkin akan dianggap hina orang-orang lain. 别人会看不起我们， Nggak enak. 不好受。 Tetapi Tuhan Yesus sudah memberi teladan. 但是主耶稣给我们榜样了， Maka kita harus belajar juga melakukan hal itu. 所以我们要学习也照做。 Nah, mungkin ada yang berpikir, apa sih yang membuat Tuhan Yesus rela melakukan hal itu? 可能有人问，为什么主耶稣愿意这么做呢？ Jawabannya sebenarnya memang ada Yohanes 13 ayat 1, cuma tadi saya belum baca. 其实答案就是在约翰福音13章。 Di ayat 1 yang di bagian belakangnya, pasal 13. Yohanes ya. Ya. Yohanes 13 ayat 1 di bagian tengah ke bawah itu ada ditulis, ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. 那么这里说，他既然爱世界属自己的人，就爱他们到底。 Jadi dasar atau motivasi utama dari Yesus rela melayani murid-muridnya adalah kasih. 所以呢，主耶稣愿意为门徒所做的一切的基础，就是因为爱。 Dan kasih yang sedemikian besar ini membuat Tuhan Yesus yang sebenarnya adalah guru, adalah Tuhan, rela merendahkan diri bahkan mati demi murid-muridnya. 因为他这莫大的爱，主耶稣是一位伟大的父子，愿意降低自己，服侍这个门徒，救他们。 Makanya di pasal yang sama tetapi di ayat yang kemudian Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan bahwa kasih itu penting. 所以呢，以后呢几届，主耶稣强调说，爱是非常的重要。 Kalau kita lihat masih di pasal 13 ayat 34, Tuhan Yesus berkata demikian, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 同章34节告诉我们，我赐给你们一条新的命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎么样爱你们，你们也要怎么样相爱。 Jadi perintahnya adalah yang utama memang saling mengasihi. 第一个命令就是要彼此相爱。
Kenapa itu disebut baru? Karena yaitu mengasihinya itu harus seperti cara Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. 为什么要讲到新的命令呢？因为耶稣盼望我们爱人就像耶稣爱我们一样。 Dulunya nggak pernah ada yang namanya posisinya lebih tinggi itu rela melayani yang lebih rendah. Tapi itu yang Yesus lakukan. 以前啊，身份高的人从来不服侍比他低等的人，但是呢，耶稣做到了。 Dan Tuhan Yesus lakukan itu karena kasih. 耶稣这样做呢，因为是爱。 Kalau ada kasih, maka tugas-tugas yang mungkin rendahan atau hina atau kita anggap jijik itu kita lebih mungkin mau lakukan. 因为若你有爱呢，你觉得这个工作非常低等、非常低贱、肮脏的工作，你也甘愿做。 Saya kasih contoh ya. 比如说， Misalnya kita punya rumah nih, 我们的屋子啊， kan ada halamannya. 这有花园， Halamannya kita suka bersih-bersihin. 我们打扫干净 Mungkin 了， ada tumbuhannya 又 bagus. 有很好的树木。 Waktu tiba-tiba suatu pagi waktu kita buka pintu, 哎，有一个早晨，当我们开我们的门， kita cium bau busuk. 哎，为什么有臭味？ Waktu kita lihat, 我们一看， ternyata ada kucing habis BAB di situ. 原来有一个猫啊，刚刚，sorry 呀，大便。 Ya, saya nggak tahu Mandarin ada bahasa halusnya nggak ya? Ya BAB gitu. 就是大便。 Tapian, ya, jadi begitu. Jadi nggak tahu itu kucing dari mana, mungkin habis pesta gitu ya, mau pulang sakit perut, ada tempat kayaknya toiletnya bersih gitu, BAB banyak banget di situ. 我们也不知道那个猫从哪里，可能吃了很多次，哦，它就肚子痛，就跑到那边放松啊。 Waktu kita lihat, hati kita seperti apa? 啊，你看了，你的心觉得怎么样呢？ Pasti panas dong. 当然你很生气， Apalagi misalnya BAB-nya mungkin di tanaman kesayangan kita. 特别它放松在我们最爱的树上。 Tanaman kita yang mungkin pupuknya impor gitu ya, di BAB sama kucing. 我们放了肥沃的那个树木给它在那边放松了。 Kita mau bersihin juga mungkin nggak mau suruh orang lain kalau bisa. 我们要弄干净，我们也可能不愿意叫别人去。 Apalagi mungkin kucingnya itu makannya salah makan, diare gitu, mana mau kita bersihin. 可能那个猫啊，不是吃错对，在那边泻肚子。 Kalaupun kita bersihin ya terpaksa gitu. 如果我们要弄干净，我们也是逼不得已。 Apakah kita akan bersihkan sambil sukacita? Oh, hari ini bahagia. 一边打扫一边快快乐乐的做吗？ Nggak bakalan. 不可能的， Pasti sambil marah-marah. 一定一直在那边骂。 Kucing kurang ajar di 这 sate 个 aja 只 nanti 有 misalnya 这里 seperti 这个 itu. 猫啊， Itu kucing. 这个是猫 Misalnya kalau misalnya kita baru punya anak. 啊。比如说我们刚生了一个孩子， Ya anak biasanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, katakanlah masih bayi-bayi gitulah. 还是婴孩， Nah, di mana-mana dalam sejarah dunia yang namanya bayi ya tetap akan BAB, ya kan? 历史上都记载，每一个婴孩一定会大便， Dan yang lebih serunya lagi kalau bayi itu BAB-nya itu lebih banyak. 而且 lebih 他 sering. 的婴孩放松的次数又更多了。 Saya nggak tahu ibu-ibu yang punya pengalaman sehari bisa berapa kali. 我不知道你们知道吗？一天他会放几次？ Bayi yang baru lahir kira-kira berapa kali sehari BAB? 一天他能够放几次呢？ Ada yang punya pengalaman trauma? 你们有经验吗？ Banyak pasti. 一定很多次， 1-2 jam mungkin BAB gitu. 1-2个小时后又来了。 Apakah waktu dia BAB kemudian kita marah-marah? 他这样以后，我们是不是大骂他 Anak 呢？ kurang ajar kenapa BAB mulu? 哎呀，你这个只有吃力，一直大便， Bau pula. 又很臭， Harus dibersihin. 又要弄干净， Buang-buang uang. 花钱。 Enggak gitu kan biasanya ya. 没有这样是吗？ Biasanya terutama ibu sih kalau misalnya dia BAB, oh kasihan ya BAB ya udah penuh lah popoknya sini mami gantiin. 啊， Ya 都 kan? 是做妈妈的。哎呀，可怜哦，你大便啦，好，来妈妈把你弄干净。 Bapak-bapak ada yang mau ada yang enggak juga sih. Gitu ya. 做爸爸的有些要这样做，有些也不要 Tapi biasa 做， sama gitu ya, oh kasihan sini dibersihin gitu ya, 所以妈妈就慢慢的跟他 diplap-plap gitu. 一直跟他抹干净， Sisa BAB-nya dibuang, 把那个不好的 kemudian 粪便 disayang-sayang 丢掉， gitu 又 ya. 把它泼手爱他。 Nanti 2 jam lagi BAB lagi sama lagi, oh ya kasihan gitu ya 但是 dibersihin. 2个钟头他又这样做，妈妈也很爱的，去弄干净。
Kucing BAB, bayi BAB, sama kan? 猫跟婴孩一样， Kenapa perlakuannya beda? 为什么我们的态度不一样呢？ Kucingnya bisa merasa ini ketidakadilan 啊， sosial. 那个猫可能会说你不公平哦。 Sama-sama BAB, kenapa beda? 我们两个一样的大便，但是为什么你对待的不一样？ Karena satu dibersihkan dengan kebencian, 因为一个呢，我们以生气来弄干净； satu dengan kasih. 一个是用爱。 Kalau ada kasih, jorok pun rela dilakukan. 若是有爱的话，肮脏你也心甘乐意去做。 Hal-hal yang rendah pun rela dilakukan demi yang dikasihi. 我们为了爱我们的人，低等的低贱的工作，我们也甘愿做。 Ini menjelaskan kenapa Yesus rela melakukan hal-hal yang dianggap hina demi murid-muridnya. 所以呢，这里也就是告诉我们，主耶稣为了他的门徒，愿意做这些低贱的工作， Karena ada kasih. 因为有爱。 Jadi Yesus Sang Guru Agung memberi teladan bahwa kita harus belajar juga merendahkan diri menjadi seperti hamba untuk melayani karena kasih. 所以呢，耶稣给我们一个榜样，我们应该谦卑自己来服侍别人，因为呢，我们有这个爱。 Mungkin kalau misalnya kita stop sampai di sini, kita mungkin berpikir, oh, susah banget ya jadi orang Kristen. 所以我们想，哎呀，做基督徒为什么这么难呢？ Harus merendahkan diri, harus melayani. 要谦卑，要服侍， Nggak ada sukacitanya, nggak ada bahagia-bahagianya, nggak ada kayaknya berkat-berkatnya. 又没有喜乐，又没有什么祝福。 Nanti dulu. 等一等哦， Karena di sini juga ada berbicara tentang berkat dan bahagia. 这里也有讲到关于有福的事情。 Tadi kita memang baca hanya sampai di ayat 15. 刚才我们读到15节 Tapi Tuhan Yesus juga ada ngomong di ayat 17. 啊，主耶稣在17节也告诉我们， Tuhan Yesus berkata demikian, jikalau kamu tahu semua ini, yang tadi atas itu, melayani dan sebagainya, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. 主耶稣说：“你们既知道这个事，就是洗脚的事，若是你们去行，就有福了。” Ya, jadi bisa istilahnya itu bisa berbahagia atau diberkati 就 Tuhan. 是说你们有福，或者说主耶稣祝福你们。 Ini kata yang sama dipakai ketika Tuhan Yesus mengajarkan mengenai ucapan bahagia. 这里这个福啊，就是在耶稣在山上的宝训中的福一样。 Ini ucapan yang sama, kata yang sama juga dipakai ketika Tuhan Yesus ngomong ke Thomas. Jadi waktu itu Thomas kan nggak percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. 这个福也是一样，就是像耶稣对多马，因为他不信耶稣复活的世界的福一样。 Kemudian setelah lihat Tuhan Yesus baru tuh Thomas berkata, ya Tuhanku Allahku. 多马看到耶稣以后，他才相信，哦，你就是我的主，我的上帝。 Kemudian Yesus berkata, engkau melihat maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. 但后来呢，耶稣说：“你看见了我才信，那些没有看见我而信的人有福了。” Jadi yang berbahagia maksudnya itu adalah mereka yang percaya, merekalah yang akan menerima berkat dan perlindungan Tuhan baik saat ini maupun nanti dalam kehidupan kekal. 那么那些凡相信耶稣的人呢，就是在今世和以后都有这个福。 Karena Tuhan bersama mereka, maka berkat Tuhan, perlindungan Tuhan ada bersama mereka baik saat ini maupun di hidup yang kekal. 因为上帝与他们同在呢，你今世或者以后在永生里，上帝都会与我们同在。 Jadi Tuhan Yesus mau katakan kalau kita itu mempunyai hati hamba dan melayani di dalam kasih, berarti itu tandanya kita adalah murid-murid Tuhan. Dan berarti kita selalu ada di dalam tangan Tuhan, berkat Tuhan baik saat ini maupun di dalam kehidupan kekal. 那么呢，主耶稣就是提醒我们，若我们有一种神父的心，我们也有爱心的话，那么上帝的恩典、上帝的福从不离开我们。 Mungkin dunia berkata itu pekerjaan hinaan gitu ya. 可能世人说你所做是一个低贱的工作， Itu orang-orang yang nasibnya itu sial, apes. 就是命运不好的人才做的事。 Tuhan berkata merekalah orang-orang yang berbahagia. 但是主耶稣说，这一些人是有福的。 Mungkin dia berkata
Itu jijik, jangan ada yang mau lakukan itu terkutuk. 或者有的说，哎呀，这个肮脏的事不要去做，是咒诅的。 Tuhan Yesus berkata, mereka itulah orang-orang yang diberkati Tuhan. 但是主耶稣说，就是这些的人有上帝的恩典。 Jadi memang Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita untuk melayani dengan kasih. 是主耶稣留下这个榜样，用爱来服侍。 Tapi Tuhan Yesus juga ingatkan bahwa mereka yang melakukan itu justru merekalah yang disebut berbahagia dan yang diberkati Tuhan. 主耶稣也在强调，行这些事的人就是有福的人。 Marilah kita terus belajar dari Guru Agung kita, Tuhan Yesus. 我们就要继续不断的向我们的伟大的老师主耶稣学习。 Tuhan Yesus sudah memberi kita teladan, bagian kita adalah mengikuti teladannya. 主耶稣留给我们这个榜样了，就是现在等着我们怎么样去行出来，照着他的榜样而做。 Amin. 阿明， Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. 主啊，我们要感谢你赐给我们的话。 Biarlah firman Tuhan terus ada dalam hati kami, tertanam dalam hati kami. 但愿你的话常常栽种在我们的心里， Membantu kami belajar untuk memiliki hati hamba yang mau mengasihi orang-orang di sekitar kami. 使我们拥有一个仆人的心，愿意去爱别人， Sehingga mereka pun bisa merasakan mengalami kasih Tuhan. 使他们也能够感受到上帝的爱。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿明。 Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Allah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk bisa ada di tempat ini bersama-sama menyembah Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Ya Bapa, biarlah kami terus mengingat dan bersyukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, baik dalam hari ini maupun dalam sepanjang satu minggu ini yang sudah lewat. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan terus menjadi pandu hidup kami, menjadi guru agung yang terus mendidik kami, supaya kami belajar untuk bisa rela melayani orang-orang lain melalui kasih yang sudah Tuhan pertama kali berikan kepada kami dan Tuhan Yesus tunjukkan kepada kami. Ya Bapak, bagi kami yang sedang studi, bagi kami yang studi entah itu di sekolah maupun dalam perkuliahan, Tuhan tolong berkati studi kami. Tapi tidak hanya studi kami ya Bapak, Tuhan juga tolong pakai kami menjadi alat Tuhan sehingga kami pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong kami supaya kami mempunyai jiwa hati seorang hamba yang rela melayani, yang mau mengasihi sehingga orang-orang sekitar kami pun bisa melihat, merasakan kasih Allah yang besar itu, dan mereka juga bisa mengenal Sang Guru Agung itu. Kami juga berdoa untuk sebagian kami yang bekerja, baik kami sebagai pekerja maupun kami yang mempunyai usaha. Tuhan yang kiranya berkati pekerjaan kami, Tuhan yang kiranya berkati usaha kami, sehingga pekerjaan dan usaha kami itu dapat berkembang. Tetapi lebih daripada itu, biarlah kami pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biar Tuhan pakai kami sehingga kami punya hati seorang hamba yang mau melayani, yang mau menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang sekeliling kami. Baik itu rekan kerja kami maupun pelanggan kami. Sehingga mereka pun ketika berinteraksi dengan kami, mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Dan mereka pada akhirnya bisa mengenal Tuhan kami, Sang Guru Agung kami itu.
Kami berdoa untuk keluarga kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga yang sudah Tuhan tempatkan. Kami juga sadar ya Tuhan, tidak semua keluarga itu ideal. Masing-masing keluarga ada pergumulannya sendiri. Tapi ya Tuhan, biarlah Tuhan pakai kami menjadi saluran berkat Tuhan. Bila kami mempunyai hati yang rela seperti hati seorang hamba yang mau melayani, mau menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kami ini, sehingga mereka pun bisa merasakan kasih Allah yang sudah kami rasakan itu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Ya Bapa, bangsa kami sungguh-sungguh butuh tangan Tuhan untuk menopang. Tuhan yang kiranya menopang pemerintahan yang ada. Biarlah pemerintahan yang ada itu bisa terus melakukan amanat mereka untuk bisa menyejahterakan rakyat. Kami berdoa untuk masa transisi nantinya ke pemerintahan dan presiden yang baru. Kiranya Tuhan juga yang tolong sehingga semua transisi berjalan dengan baik. Kami juga berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Tuhan yang kiranya pakai mereka. Biarlah mereka memiliki hati juga sebagai seorang hamba yang mau melayani, menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang mereka layani. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Kiranya Allah berkenan mendengar dan menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu Saudara, dialah Sang Guru Agung yang mati menebus dosa-dosa kita. Dan saat ini kita akan mengenang pengorbanan Yesus di kayu salib melalui perjamuan kudus. Kita akan mengenang bagaimana Tuhan memecahkan roti hidup. Yang pria, katakan kirimkanlah Tuhan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama, Engkau roti hidup ya Bapa. Engkau roti
Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 11. Saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Perintah supaya kita memperingati apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, kematiannya di kayu salib. Tapi perintah juga yang menjadi kesaksian. Karena di ayat 26 dikatakan setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Ini adalah kesaksian akan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Tapi tidak hanya kesaksian tetapi juga pengharapan. Karena sekali lagi ayat 26 dikatakan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi kita akan terus melakukan perjamuan kudus ini sebagai peringatan akan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Sebagai kesaksian kepada dunia bahwa Tuhan telah mati untuk kita umatnya. Dan sebagai pengharapan kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Saya memberi waktu kepada kita untuk berdoa masing-masing di hadapan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh bisa siap. Ya Tuhan, semua berkat yang kami terima hanya karena anugerah Tuhan. Pengampunan yang kami terima adalah karena anugerah Tuhan. Keselamatan yang kami terima hanya karena anugerah Tuhan. Hidup kekal yang kami terima, semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah perjamuan kudus ini senantiasa mengingatkan kami akan besarnya anugerah Tuhan yang kami terima, akan besarnya pengorbanan Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Perjamuan kudus ini hanya diterima oleh mereka yang sudah dibaptis dan sudah disidih. Bagi mereka yang belum bisa menunggu sampai nanti mereka sudah dibaptis atau disidi. Saat nanti menerima cawan dan roti, jemaat nanti akan dipersilakan untuk berdiri untuk menerimanya. Setelah itu dipersilakan duduk kembali. Silakan petugas. Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Mari kita bersama-sama menerima roti perjamuan.
Mari kita menyiapkan cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Salibnya. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita menerima cawan perjamuan. Doa syukur oleh Saudara Ardi. Persilakan. Pada Bapa kami dalam surga, sekali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Begitu besar anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, Kau boleh memanggil kami beribadah dan kami boleh menerima perjamuan ini. Terima kasih atas semua anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, perjamuan ini pagi hari ini boleh mengingatkan kami akan segala kebaikan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Pimpin hidup kami selanjutnya di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan masuk ke dalam persembahan. Jadi kita akan memberikan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita kembalikan kepadanya untuk perluasan kerajaan Allah. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Silakan dilihat di layar. Dan kita akan menyanyikan satu buah pujian, Aku Milik-Mu, oh Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini sebagai tekad kita. Katakan, ku mau dekat ke salib Tuhan. Ku mau dekat salib-Mu. Ku mau
bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Aku bersujud di hadapan-Mu, saat itu indahlah. Hatiku senang berkat-Mu limpah, ku bersuka cita. Katakan dekat salib-Mu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salib-Mu, ke tempat darah kudus. Kasih-Mu yang besar, kasih-Mu besar yang tak terhingga, berkat-Mu pun limpahlah. Ku bergiranglah, Roh-Mu serta-Mu, sampai jumpa-Mu kelak. Ku mau dekat salib-Mu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salib-Mu, ke tempat darah-Mu yang kudus, ke tempat darah kudus, ke tempat darah kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Karena Engkau adalah Allah yang sudah mengundang kami pada hari ini untuk duduk semeja denganmu, berjamu denganmu. Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam segala season hidup kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau membawa kami dekat kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, terima kasih di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami. Baik kami yang bekerja sebagai pengusaha, sebagai karyawan. Kami yang masih studi pun, maupun yang tinggal di rumah sekalipun. Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kecukupan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, biarlah itu semua Tuhan, dan itu menjadi satu mengingat kami bahwa Engkau Allah yang tidak pernah lepas tangan memelihara hidup kami. Tuhan, kami membawa persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah persembahan yang kami bawa ini boleh berkenan kepadamu. Dan Kau pakai untuk lebih menjadi berkat lagi. Dan kami juga percaya hari-hari esok kami Tuhan, bahwa semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menopang kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat sekalian pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. 父神的慈爱，主耶稣基督的平安，圣灵的感动和带领，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan tuntunan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur ya. Hari ini kita bisa duduk semeja berjamu dengan Tuhan. Bersama-sama kita boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Ada beberapa pengumuman yang kita bisa ikuti ya. Di tengah-tengah kita ada beberapa orang saudara-saudari yang baru saja pertama kali hadir di tengah-tengah kita. Kita kenalan dulu sama mereka ya. Yang pertama adalah Bapak Saunen. Bapak Saunen silakan berdiri, ada di belakang ya. Kemudian Bapak Roni ya. Ibu Giok atau Ibu Murni. Ya, kita bersyukur, kita sangat senang ya. Saudara-saudari kita berada di tengah-tengah kita ya, beribadah bersama-sama. Nah, yang kedua adalah Komisi Wanita akan mengadakan ibadah syukur HUT ke-40 pada hari Rabu 10 Juli pukul 4:30 sore. Temanya melangkah di dalam anugerah Tuhan dan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hengki Setiawan. Mengundang seluruh kaum wanita yang ada di GPMRI untuk hadir di dalam acara ini. Ya, ingat hari Rabu 10 Juli jam 4:30 ya. Diharapkan ibu-ibu, para wanita, kamu wanita bisa ikut hadir. Dan yang kedua kita lihat e-poster untuk minggu depan diambil dari Matius 16 ayat 24 sampai 28 dengan tema Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus, yang akan dikhotbahkan oleh Pendeta Simon Huta Barat. Nah, apa yang akan jadi dalam sepanjang minggu ini? Mari kita merenungkan pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saya benar-benar siap untuk menyangkal diri dan mengikut Yesus? Saya ulangi, apakah saya benar-benar siap untuk menyangkal diri dan mengikut Yesus? Yang kedua adalah bagaimana saya dapat memikul salib saya dengan penuh sukacita dan pengharapan. Ya, yang kedua, bagaimana saya dapat memikul salib saya dengan penuh sukacita dan pengharapan. Kiranya kita boleh merenungkan di dalam sepanjang minggu ini. Kedua pertanyaan ini menjadi refleksi bagi kita dan minggu depan kita dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kita melalui Pendeta Simon. Nah, nanti mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian ketika mau jalan pulang ke belakang, berjalan ke belakang, jangan lupa paket perjamuan kudusnya itu dibawa dan dimasukkan ke dalam baskom yang ada di belakang ya. Jangan ditinggal di kursi ya. Terima kasih, demikian pengumuman. Tuhan memberkati, kita mengambil saat teduh dan kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati.